Di suatu desa yang terletak di pinggiran hutan, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Sirni. Ia adalah seorang janda yang sudah lama tidak memiliki anak. Dan meskipun ia tidak kaya, Mbok Sirni selalu bekerja keras dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Suatu hari, Mbok Sirni sedang berada di ladang untuk bekerja. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita tua yang sangat cantik dan misterius muncul di tengah-tengah ladangnya. Wanita itu mengenakan pakaian yang terbuat dari daun-daun hutan. Rambutnya terurai panjang berkilau seperti cahaya bulan. Mbok Sirni yang terkejut segera menghampiri wanita itu. "Hai nenek, siapa dirimu?" tanya Mbok Sirni dengan penuh rasa ingin tahu. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Aku adalah Dewi dari hutan raya. Aku melihat hatimu yang tulus dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, aku ingin memberimu hadiah yang sangat istimewa." Mbok Sirni mendengarkan dengan seksama. Dewi itu melanjutkan, "Di suatu hari nanti, kamu akan menemukan sebuah timun emas di ladangmu. Timun itu akan membawa kebahagiaan. Namun ingatlah, jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Jika ada yang melanggar pesan ini, maka bencana akan datang." Mbok Sirni sangat terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Dewi itu. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, Dewi itu lalu menghilang, seolah menyatu dengan alam. Waktu berlalu, dan Mbok Sirni kembali bekerja di ladang. Pada suatu hari, ketika ia sedang memanen sayuran, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tengah-tengah ladangnya tumbuh sebuah tanaman timun yang besar sekali. Ia pun mendekat dan sangat terkejut saat melihat sebuah timun berwarna emas bersinar-sinar di antara daun-daunnya. Mbok Sirni mengingat peringatan Dewi itu. Dengan hati-hati, ia memetik timun emas tersebut dan membawanya pulang. Di rumah, Mbok Sirni merasa sangat penasaran, lalu memotong timun emas itu. Begitu pisau menyentuh kulit timun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari dalam timun itu muncul seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu tampak sehat dan sempurna, seolah-olah ia baru saja lahir dari seorang ibu. Mbok Sirni sangat terkejut, tetapi hatinya dipenuhi rasa bahagia. Ia merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang dan memberinya nama Timun Emas. Timun Emas tumbuh dengan cepat, menjadi seorang gadis cantik yang sangat cerdas dan baik hati. Mbok Sirni sangat mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Namun, kabar tentang kecantikan Timun Emas akhirnya sampai ke telinga raja di kerajaan terdekat. Sang raja, yang sangat menyukai kecantikan, merasa bahwa Timun Emas adalah gadis yang sempurna untuk menjadi istri pangeran. Raja memerintahkan agar Timun Emas dibawa ke istana. Mbok Sirni sangat khawatir dan sedih mendengar perintah raja. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Emas yang sudah seperti anak kandungnya. Tetapi, ia tahu bahwa perintah raja tidak bisa dilawan. Sebelum Timun Emas pergi, Mbok Sirni memberinya pesan yang sangat penting. "Anakku," kata Mbok Sirni dengan suara gemetar, "ingatlah apa yang sudah diberikan oleh Dewi Hutan Raya. Di dalam perjalananmu akan ada bahaya yang datang, tapi kau harus ingat apa yang aku ajarkan. Aku akan memberikan beberapa benda yang akan membantumu." Mbok Sirni memberikan 3 benda kepada Timun Emas. Sebuah kantong berisi garam, seutas tali, dan segenggam biji-bijian. "Jika bahaya datang, gunakanlah benda-benda ini dengan bijaksana," pesan Mbok Sirni. Dengan hati yang berat, Timun Emas berangkat menuju istana. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Tak lama setelah ia berjalan jauh, seorang raksasa besar muncul di depannya. Raksasa itu berkata, "Aku datang untuk menangkapmu, gadis cantik, dan membawamu ke raja." Timun Emas sangat takut, tetapi ia ingat pesan dari ibunya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan garam dari kantongnya dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba, tanah di sekitar raksasa menjadi licin, dan raksasa itu tergelincir jatuh ke dalam jurang yang dalam. Timun Emas pun melanjutkan perjalanan dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun, tak lama setelah itu, raksasa yang lebih besar muncul. Kali ini, raksasa itu marah dan lebih kuat dari yang pertama. "Kau tidak akan bisa lolos dariku," teriak raksasa itu. Timun Emas yang ketakutan segera mengeluarkan tali dari kantongnya dan melemparkannya ke tanah. Tali itu segera berubah menjadi sebuah jembatan panjang yang menghubungkan kedua tebing, membuat raksasa terperangkap di tengah-tengah jembatan yang rapuh. Raksasa itu berteriak-teriak, namun ia tak bisa bergerak lagi, dan Timun Emas kembali bisa melanjutkan perjalanan. Namun, perjalanan itu belum berakhir. Di hadapannya kini muncul raksasa ketiga yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Raksasa itu mengejar Timun Emas dengan sangat cepat, dan ia tahu bahwa kali ini ia tidak bisa melarikan diri. Timun Emas merasa putus asa,
Tetapi ia teringat akan biji-bijian yang diberikan oleh ibunya. Tanpa berpikir panjang, ia menaburkan biji-bijian itu ke tanah. Tiba-tiba, dari biji-bijian itu tumbuhlah hutan bambu yang sangat lebat, yang menghalangi jalan raksasa itu. Raksasa itu terjebak di dalam hutan bambu dan tidak bisa mengejar timun emas lagi. Dengan segala kesulitan yang dihadapinya, timun emas akhirnya sampai di istana. Namun, ia segera menyadari bahwa hidup di istana bukanlah tempat yang ia inginkan. Ia merindukan kedamaian dan kasih sayang yang ia rasakan di rumah Mbok Sirni. Timun emas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istana dan kembali ke rumahnya. Di sana, ia hidup bahagia bersama Mbok Sirni. Meski banyak godaan dan tantangan yang datang, Timun emas selalu mengingat pesan dari ibunya dan Dewi Hutan Raya. Kebahagiaan sejati, menurutnya, tidak terletak pada kekayaan atau kemewahan, melainkan pada cinta yang tulus dan kebaikan hati. Dan begitulah legenda Timun Emas yang mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang, keberanian, dan memilih untuk hidup sesuai dengan hati yang murni.